Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiratnya kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah MTS Uswatun Hasanah tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah anak-anak ya, selamat datang di MTS Uswatun Hasanah. Ini adalah hari kedua kalian melaksanakan kegiatan Matsama. Semoga kita semua diberikan selalu kelancaran dan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan Matsama di MTS Uswatun Hasanah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Irna Rahmawati, Ibu salah satu guru di MTS Uswatun Hasanah yang nanti akan mengajar kalian mata pelajaran IPS, kebetulan yang Ibu ampuh, dan Ibu juga mempunyai jabatan sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan materi Matsama hari ini di hari kedua ya. Di sini Ibu akan menerangkan atau memberikan informasi mengenai kurikulum yang ada di MTS Uswatun Hasanah. Jadi nanti ketika siswa-siswi sekolah mau daring ataupun nanti ketika kita bisa tatap muka terbatas ya. Jadi kalian punya gambaran mengenai kurikulumnya seperti apa atau kegiatan belajarnya bagaimana ya. Akan Ibu jelaskan sedikit informasi di sini ya. Untuk sebagai pengingat, kalian bisa mengambil alat tulis ya, membuat catatan-catatan kecil yang sekiranya penting bisa kalian catat ya. Jadi nanti ketika kalian ada yang penting silahkan dicatat ya sebagai bahan informasi untuk kalian di rumah. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai pengertian kurikulum ya. Jadi kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional ya. Jadi setiap lembaga sekolah itu memiliki kurikulum yang mengacunya kepada kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Jadi bagaimana tentang kita belajar, apa saja yang kita pelajari semuanya ada di sini. Kemudian tujuannya untuk melaksanakan pendidikan nasional, pembelajaran yang mencapai tujuan pendidikan nasional ya. Kemudian bagaimana kurikulum di MTS Uswatun Hasanah sendiri? Sama saja ya, tujuannya untuk mencapai pendidikan nasional. Jadi di sini sama seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar di MTS Uswatun Hasanah untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi mau di sekolah MTS Uswatun Hasanah atau misalnya di kalian misalnya waktu di MI atau waktu di SD misalnya itu sama kurikulumnya ya, tujuannya ke situ, kemudian pengertiannya juga sama itu ya. Kemudian visi dan misi MTS Uswatun Hasanah. MTS Uswatun Hasanah mempunyai visi yaitu terwujudnya siswa beriman, bertakwa, cerdas, dan bertanggung jawab. Kemudian misinya, siswa dapat taat menjalankan ibadah, kemudian siswa dapat menanamkan atau penghayatan terhadap ajaran agama, serta melakukan kegiatan baca tulis Al-Quran. Kemudian meningkatkan disiplin warga sekolah,
mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang kepramukaan. Yang selanjutnya yaitu membudayakan perilaku beretika dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yang F, melaksanakan administrasi sekolah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu misinya memberikan reward kepada guru yang berprestasi ya. Jadi MTS Uswatun Hasanah memiliki visi dan misi ya untuk bisa melaksanakan atau dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat MTS Uswatun Hasanah ya. Jadi kalian cocok sekali misalnya masuk ke sini ke MTS Uswatun Hasanah karena kita mempunyai misi mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, cerdas, dan bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya, nah ini ada struktur kurikulum MTS Uswatun Hasanah. Ya, di sini pelajarannya tidak seperti SD atau MI ya. Di MTS itu kita sudah mulai menggunakan mata pelajaran. Jadi kalau dulu waktu di SD atau di MI kalian misalnya guru kelas 1 mengajar kelas 1 semua pelajaran sama gurunya satu orang ya. Tapi kalau di MTS ya, kita satu pelajaran itu diampu atau diajarkan oleh satu guru. Misalnya contoh di situ ada pelajaran Al-Qur'an hadis. Nah, Al-Quran hadis ini untuk kelas 7, 8, dan 9 itu satu minggunya itu 2 jam. Ya, nah satu guru diajarkan oleh satu guru. Kemudian akidah akhlak sama kelas 7, 8, dan 9 itu 2 jam dalam seminggu diajarkan juga oleh guru akidah akhlak. Jadi berbeda dengan guru Al-Quran hadis ataupun guru fikih, guru matematika, guru IPS, dan yang lainnya. Jadi satu mata pelajaran itu satu guru untuk di MTS. Ya. Nah, untuk alokasi waktu belajarnya anak-anak setiap hari akan dalam satu minggu ini kalian akan mendapatkan 15 pelajaran dalam satu minggu ya. Dari mulai pendidikan agamanya itu ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Itu per minggunya setiap kelas itu 2 jam. Ya. Kemudian ada PPKN atau PKN, Pendidikan Pengamalan Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu satu minggunya 3 jam. Ada lagi bahasa Indonesia, satu minggunya itu 6 jam. Sedangkan bahasa Arab 3 jam. Nah, selanjutnya matematika itu 5 jam. Dan kemudian ada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA itu 5 jam dalam satu minggu. Kemudian ilmu pengetahuan sosial nih, ini pelajaran yang Ibu ampu ya. Nanti kalian akan bertemu dengan Ibu ketika belajar IPS. Satu minggunya itu per kelas itu 4 jam. Ya, jadi paling seminggu 2 kali kita akan ketemu ya, pertemuan 2 kali pertemuan. Untuk bahasa Inggris juga sama 4 jam. Kemudian ada seni budaya 3 jam ya, kalian akan bertemu dengan guru senbud itu 3 jam. Kemudian dengan guru penjas juga 3 jam. Dan prakarya 2 jam. Jadi total 1 minggu itu akan memakan waktu 46 jam untuk pelajaran semuanya ya. Jadi kan kalau di madrasah itu kita mempunyai kelebihan yaitu dalam segi pelajaran agamanya. Jadi kalau di negeri, di sekolah umum itu kalian hanya akan mendapatkan pelajaran atau PAI saja. Tapi kalau di madrasah, di Uswatun Hasanah, kalian akan mendapatkan lebih. Ada Al-Quran hadisnya, ada akidah akhlaknya, ya, ada fikih, ada bahasa Arab, dan ada sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah itu kemudian sudah. Hanya itu mungkin sedikit informasi yang bisa kalian catat-catat ya. Jadi itu gambaran. Misalnya nanti ada yang bertanya, Ibu Guru misalnya
berapa jumlah buku yang harus disediakan. Nah, kalian tinggal dilihat saja, dihitung pelajarannya ada berapa ya. Misalnya di sini ada 15, berarti kalian harus menyediakan 15 buku pelajaran, diberikan nama, kemudian nama mata pelajarannya ya. Nanti berikutnya Ibu akan menge-share ketika kalian selesai kegiatan ta'aruf. Ibu akan memberikan jadwal pelajaran yang akan kalian ikuti mulai hari Kamis, mulai hari Jumat, dan berikutnya ya, sampai kalian belajar efektif. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa Ibu sampaikan mengenai kurikulum. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa termotivasi, bisa belajar lebih rajin, lebih giat di MTS ya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian bisa semangat, bisa terus belajar di MTS Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu Bapak mengenalkan identitas nama Bapak Bana Sopandi SPDI yang alhamdulillah tahun ini dipercaya menjadi Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Anak-anakku sekalian, ini adalah pengenalan program kesiswaan MTS Uswatun Hasanah Padalarang yang terdiri dari tim kesiswaan MTS Uswatun Hasanah Padalarang tahun ajaran 2021-2022. Ini ada wakamat kesiswaan, lalu ada staf, kemudian ada pembina OSIS ya, Pak Ahmad yang si ganteng kalem itu, ya. Kemudian pembina eskul, guru BK yang imut-imut, Bu Nelly Hayati, dan seluruh guru mata pelajaran yang ada di MTS Uswatun Hasanah. Kemudian tugas dan program PPDB dan mutasi. PPDB panitia penerimaan peserta didik baru ya, dan mutasi. Satu, menginformasikan daya tampung kelas yang alhamdulillah pada tahun ini cukup untuk penerimaan siswa baru. Yang kedua adalah sistem penerimaan siswa baru. Yang ketiga adalah penempatan kelas. Kemudian mengatur ketertiban siswa dan menyusun tata tertib siswa. Satu, menyusun tata tertib supaya berjalan lancar dalam proses belajar. Kedua, mensosialisasikan dari tata tertib itu, kemudian pencatatan. Yang ketiga adalah pembinaan serta penanganan siswa. Kemudian ada program mengembangkan karakter peserta didik yang seluruhnya adalah ada 18 karakter. Hanya sebagian saja di antaranya di sini. Satu, melaksanakan kegiatan pembiasaan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian mengadakan upacara bendera ya, tentunya di masa PJJ ini, pandemi COVID-19, adalah dengan video. Yang kedua, pembiasaan akhlak mulia, peduli lingkungan, religius, sehat, dan kreatif. Ada program pengembangan bakat dan minat ya. Jadi di sini MTS Uswatun Hasanah memfasilitasi kegiatan eskul wajib pramuka. Jadi eskul wajibnya adalah pramuka. Kemudian yang lain adalah pilihan eskulnya.
Kemudian yang kedua, mengelola ekstrakurikuler dan pelaksanaan, kemudian pemberian nilai. Ada pelatihan berorganisasi. Satu, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ketua Murid yang disingkat MPKM. Kalau di negara itu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau di sini Majelis Permusyawaratan Ketua Murid MPKM, yang akan keduanya adalah pemilihan calon ketua OSIS. Lalu dilaksanakan pemungutan suara dan pelantikan ketua OSIS terpilih. Kemudian yang ketiga, membina kegiatan OSIS. Dan setelah membina kegiatan OSIS, lalu keempat, mengadakan LDKS. Apa itu LDKS? Adalah latihan dasar kepemimpinan siswa, supaya para siswa ini dibekali kepemimpinan atau cara memimpin. Kemudian memberi wadah kreasi dan apresiasi seni. Satu, mengadakan lomba. Dua, pentas seni, pameran hasil karya siswa. Kemudian pengaturan kedisiplinan belajar untuk sukses daring atau belajar dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh, pencatatan absen setiap siswa, mencari informasi. Dua, pembinaan dan penanganan. Kemudian Senin sampai Sabtu sebelum belajar bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya. Ini Senin sampai Sabtu. Seninnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional dengan video. Selasa olahraga bersama bentuk video. Rabu pemutaran lagu pramuka. Kamis membaca buku bersama dan paparan hasil membaca. Dan Jumat membaca ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek, dan Sabtu tes hafalan Al-Quran, surat-surat pendek bentuk video. Demikian program kesiswaan MTS Uswatun Hasanah Pelaran yang dinaungi Yayasan Pendidikan Uswatun Hasanah Pelaran. Misi dan misinya adalah agar siswa dan siswi beriman, bertakwa, cerdas, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi terutama yang berjudul adab terhadap guru dan orang tua, juga bersama teman sekelas. Alhamdulillah kalian telah tahu lokasi MTS Al-Mu'awanah, yaitu semoga dengan berkumpulnya di sekolah ini kalian dapat berteman dengan orang-orang yang baik, terutama teman-teman kelas 8, kelas 9. Semoga di sekolah ini kalian istilah Sunda betahlah di sekolah, jaga lingkungan ini supaya lingkungan ini dibersihkan bareng-bareng atau bersama ya. Kita sebagai siswa yang baru jaga pergaulan, juga tata krama yang sopan, juga hormati ibu bapak guru yang akan mendidik kalian. Terutama kalian mungkin nanti akan diberi tugas jadwal harian, terus juga jadwal piket, jadwal pelajaran, jadwal piket, itu harus dilaksanakan dengan baik. Adapun tugas kita untuk selanjutnya yaitu menghormati guru. Bagaimana kita bertemu dengan guru, kita harus mengucapkan tutur sapa yang sopan. Assalamualaikum Bu, atau Assalamualaikum Pak, selamat pagi bila berjumpa di jalan. Kita kan suka naik angkot juga, harus sering menegur sapa. Alhamdulillah dengan sampainya di sekolah ini, kalian siswa baru itu harus pandai-pandai bergaul dan ucapan yang baik, karena
kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita juga harus baik terhadap teman-teman sekelas ya. Mungkin bisa dalam pelajaran kerjasama yang baik, saling membantu ya, saling membantu, karena kita ini oleh Allah itu disampaikan harus berkasih sayang ya sesama umat manusia, terutama di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada kewajiban orang tua juga guru terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadha rabbuka wa bil walidaini ihsana, beribadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bapak akan jelaskan bagaimana kebaikan terhadap orang tua. Orang tua itu sangat besar jasanya ya, sejak dari mengandung, melahirkan, menyekolahkan, TK, SD, SMP sampai sarjana, itu berkat jasa orang tua, terutama doa-doa ibu yang mudah-mudahan doa ibu kita kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu kewajiban terhadap teman-teman sekelas ya, juga kalian itu harus bagaimana pilih-pilih bergaul, itu terutama. Kita juga memiliki orang tua yang sangat berperan ya. Jadi adab terhadap orang tua itu sangat berperan, terutama orang tua itu harus membimbing di masa COVID ini ya, anak-anaknya supaya belajar di rumah. Orang tua di rumah menjadi guru ya, bapak-bapak mencari nafkah dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam mencari nafkah untuk ya mungkin ekonomi kita sekarang menjelit. Dan mudah-mudahan kita ini diberkahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apalagi sekarang ayah mencari nafkah, juga sekarang berusaha bersabar dan berdoa menuju keberkahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan dan juga bisa melanjutkan sekolah itu sukses berkat jasa orang tua, jasa seorang ibu juga terhadap anaknya ini mulai mengandung dan melahirkan 9 bulan. Kita mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran guru juga, orang tua, siswa harus bekerja sama dengan baik dan berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu disontohkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran sering disampaikan, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi siswa-siswa yang baik telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bagaimana? Itu siapa yang sopan, bagaimana terhadap ayah, terhadap ibu. Kan zaman sekarang tidak sedikit anak-anak kita itu melawan pada orang tua. Ini semoga siswa-siswa di sini siswanya baik-baik dan berakhlak akhlakul karimah. Untuk itu semoga kita mudah-mudahan lingkungan uswatun hasanah ini suasana dijauhkan dari COVID, dan mudah-mudahan kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kalian ini semua ya. Semoga guru-guru kita juga, siswa kita ini diberi kesehatan lahir dan batin dan bisa bekerja sama untuk melanjutkan sekolah di sini. Saya doakan guru-gurunya sehat-sehat semuanya, berkah rezeki, berkah ilmu, dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Pak, saya terima kasih kepala ibu sekolah ya, ibu kepala sekolah Bu SAG, juga Bapak Ahmad selalu monitoring ya untuk kemajuan Uswatun. Semoga Uswatun tetap maju, tetap jaya. Alhamdulillah. Sekian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan materi ini berhasil, dan selanjutnya semoga kita materi-materi yang selanjutnya lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.